menurunkan resiko penyakit jantung. Karena diet ini banyak melibatkan konsumsi buah dan sayur yang mentah. Membantu mengurangi tekanan darah kita. Menjaga juga kesehatan jantung kita dan menurunkan kolesterol jahat karena rendahnya konsumsi lemak jenuh. Menurunkan indeks massa tubuh juga berarti ini mengatasi kelebihan berat badan kita. Yang gemuk bisa jadi normal. Dan juga menyehatkan 5 organ inti kita yang bisa bekerja normal kembali. Nah, makanan yang dikonsumsi pada diet raw food ini cenderung rendah kalori, membuat kulit kita jauh lebih cerah. Menyehatkan pencernaan kita sebab makanan dalam diet ini kaya akan kandungan seratnya. Meningkatkan juga metabolisme tubuh kita. Nah, sekarang kita pelajarin lagi apa saja sih makanan di dalam raw food terapi ini. Semua buah dan sayuran segar. Kacang-kacangan, gandum, biji-bijian yang mentah atau direbus atau direndam dengan air. Jus segar tanpa gula, tapi boleh pakai raw honey. Ya, air kelapa, air mineral yang hangat, makanan yang difermentasi, yang sehat, yang banyak enzimnya seperti kimchi. Telur dan olahan susu yang mentah seperti yogurt. Susu nabati seperti susu kacang, susu gandum, susu almond, atau daging yang dibarbeque. Cuma jangan gosong. Ya. Makanan organik yang belum melalui proses pengolahan atau diolah menggunakan suhu tidak lebih dari 48 derajat. Terus makanan laut termasuk ikan mentah, yaitu misalnya sushi atau sashimi dan rumput laut juga boleh. Bagus, itu sehat. Coklat yang terbuat dari kakao atau biji-biji coklat yang tidak melalui proses pembakaran. Yang kakaonya lebih dari 75%. Itu bagus semuanya. Sebelum kita masuk step by step guide di raw food terapi ini, saya mau kasih sedikit penjelasan. Nah, intinya di dalam konsep raw food terapi itu adalah kombinasi 3 macam terapi dikombin jadi satu. Yang pertama adalah raw food terapi, kedua ada air hangat terapi, ketiga adalah telur terapi. 3 terapi ini dikombin jadi satu, menjadikan kita ini hari adalah program raw food terapi untuk tune up 5 organ inti kita. Apa aja? Yaitu hati, jantung, paru, limbah, dan ginjal. Raw food terapi itu sayur campur-campur buah, di blender, diminum sama 4 suplemen, yaitu namanya cuka apel, madu mentah, VCO, Virgin Coconut Oil, yang untuk kesehatan layak dikonsumsi untuk ditelan dimakan secara mentah. Yang keempat, garlic power. But untuk maximize membaikin 5 organ inti kita itu harus dikombinasi sama air hangat terapi plus telur terapi. Nah, dengan ini kombinasi jadi satu, sesudah 3 bulan, maksimiskan kita punya organ inti kita diperbaiki menjadi organ-organ spare part yang baru. Dengan ini kita punya penyakit satu persatu dalam waktu 3 bulan ini, semua hilang. Ya, oke, sekarang kita mulai step by step guide-nya untuk ikutin raw food therapy tune up 5 organ inti ini. Nah, kita masukin step 1. Kita biasanya tuh habis bangun tidur kita gosok gigi. Nah, di sini jangan. Habis bangun tidur, kita harus bisa minum 2 gelas air hangat. Seukuran kayak begini, kita minum termasuk jigong-jigong kita ditelan balik ke dalam mah kita. Itu penting sekali, karena jigong kita itu mengandung masih banyak sekali enzim-enzim yang bagus untuk membantu pencernaan kita. Nah, step 2. Sesudah kita minum air putih tadi, tunggu 5 menit, kemudian kita mulai minum 2 sendok makan VCO. Nah, tapi
di dalam step 2A ini, kalau kita mau kombinasi dengan air hangat terapi, kita mesti tunggunya 45 menit. Baru kita makan VCO 2 sendok makan sama dengan 30 ml lagi. Nah, step ketiga ini ada 3 dan 3A. Nah, kalau 3 adalah tunggu sesudah habis minum VCO 15 menit sampai 30 menit, baru kita makan garlic power ini. 2 sendok makan sama dengan 30 ml. Kalau kita ada penyakit asam lambung atau kita bilang sakit MAH, itu kita mesti ikutin proses yang namanya 3A. Yaitu minumnya sesudah sarapan pagi, 30 menit kemudian baru kita makan ini. Nah, dengan takaran sama 2 sendok makan atau 30 ml takarannya. Nah, di dalam step nomor 4 adalah minum super juice terapi. Bahannya super juice terapi ini adalah tomat 1 buah, lemon 1 buah, wortel ukuran sedang 1 buah, buah bit ukuran kecil, sama 2 iris jahe termasuk kulitnya. Nanti kita akan masukkan ke dalam mesin blender. Sebelumnya kita potong atau kita masukin ke blender kita harus cuci dengan bahan trio, yaitu cuka apel, baking soda, sama garam sea salt yang digabung dalam satu ember, direndam 15 menit sebelum kita potong dan masukin ke blender. Khususnya mesin blender bukan mesin juicer atau slow juicer atau cold press manual. Nah, dalam 5 buah tadi, khususnya tomat dan lemon, sebelum di blender, itu harus dimasukkan ke dalam mangkok, diseduh dengan air mendidih. Ditutup selama 5 menit. Supaya kulitnya itu kena seduh panas. Khususnya untuk tomat dan lemon. Sesudah kita rendam 5 menit, ini airnya kita buang. Tomatnya ini seutuhnya termasuk kulit-kulitnya. Walaupun kulitnya sudah sedikit sobek-sobek, dipotong-potong, dimasukkan ke mesin blender. Khususnya untuk kita punya lemon, kalau sesudah habis diseduh air panas, kulitnya kita akan kikis setipis mungkin, sisakan kulit putihnya setebal mungkin, dan dipotong-potong, masukin juga ke dalam blender. Nah, ini step antara khusus tomat dan lemon agak sedikit berbeda sama yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke wortel yang dipotong-potong termasuk kulitnya yang sudah dicuci bersih, dimasukkan ke mesin blender. Sama juga dengan ini buah bit. Kulitnya sudah dicuci bersih, pucuknya dipotong, termasuk kulit-kulitnya kita potong, kita masukkan ke mesin blender. Kita tambah lagi jahe. Jahe diiris, 2 iris termasuk kulitnya, dicemplungkan ke mesin blender kita. Tambahkan air. Air nggak usah full 1 gelas, 1/4 gelasnya aja dituangkan ke mesin blender kita. Nah, dengan ditambahkan air yang dicampur ke dalam mesin blender ini, langsung di blender mencapai seperti bubur, kental-kental gitu. Ini yang kita mau, yaitu namanya raw food punya super juice yang sudah di blender. Nah, sekarang kita mulai masukin cara blender super juice yang benar. Bagaimana sih cara blender yang benar? Waktu kita di blender, itu kita harus memaksimalkan temperatur yang di dalamnya itu jangan sampai terlalu tinggi. Kita nggak boleh dengan cara blender diterus-terusin begitu, nggak boleh. Temperatur itu bisa membunuh enzim-enzim sama probiotik yang di dalam kita punya jus tadi. Mau tahu lebih detail, kami juga ada di videonya Hydrofarm TV Indo. Silakan dah pelajarin lebih detail bagaimana cara blender yang benar. But intinya di sini saya cuma mau kasih tahu cara blender yang paling baik singkatnya adalah
digertak-gertak sedikit. Sampai itu memang kesannya jadi kayak bubur-bubur lah kayak gitu. Nah, sesudah hasil blender tadi, kita tuangkan ke gelas, kita kasih 2 atau 3 sendok bebek madu rohani. Bisa madu yang nomor 1 atau nomor 2 atau 3, 4, 5. Nah, prinsipnya tergantung selera, khasiatnya beda-beda. Dicampur di dalam jusnya kita minum. Nah, cara minumnya nggak boleh main glek 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 minum begitu. Cara minumnya adalah diminum, dikumur-kumur, dikunyah-kunyah seperti kayak makan bubur. Dikasihin ludah kita, baru glek kita telan. Itu konsepnya cara makannya yang paling sempurna. Karena kita mau campurkan dengan mulut, punya enzim yang bagus supaya dia bisa maksimalkan khasiatnya ke seluruh tubuh kita. Di sini saya akan rekomen step 5-nya ini. Kita habis minum jus udah kenyang, tunggu 15 menit, coba makan telur rebus yang 3/4 mateng. Kalau bisa telur yang mengandung omega 3-nya, direbus. Cara rebusnya ada lagi di video kami di Hydrofarm TV Indo. Silakan disimak sana yang mengenai telur ya di Hydrofarm TV Indo. Nah, kalau di sini berarti telur ini yang kita sudah rebus 3/4 matang, kita makan lagi ditambahin dengan sea salt, garam laut atau lada untuk menguatkan kita punya enzim dan gizi. Nah, setiap hari kita boleh makan telur 1 butir sampai maksimum 3 butir per hari. Direbus ya, digoreng dengan pakai pancinya non-stick, digoreng di dadar telurnya itu hanya kuningnya jangan dibalik. Jadi satu muka aja gitu, setengah mateng dimakan. Itu juga boleh non-oil, tanpa pakai minyak. Khusus yang penderita sakit lambung atau asam lambung, sesudah makan telur, minumlah garlic power ini 2 sendok bebek lagi setengah jam sesudah habis minum jus atau makan telur yang 3/4 matang tadi. Sesudah habis makan telur, kan makan yang namanya garlic power. Tunggu 15 menit sampai setengah jam, boleh makan breakfastnya. Bebas. Mau makan apa aja boleh. Kalau perutnya udah kenyang, tidak usah makan breakfast pun masih oke. Terus lanjutnya gimana? Makan siang kita bebas, mau makan apa aja juga boleh. Asal jangan makan siang mengandung banyak lemak, gorengan, dan kimia-kimiawi. Termasuk mungkin processed food. Nah, diusahakan makan siang itu makan salad, makan jus, makan buah, makan daging, makan roti. Bebas. Minuman botolan atau kemasan-kemasan itu jangan dimakan. Nah, sekarang step ke-9-nya itu adalah setengah jam sebelum makan malam, minumlah 2 sendok organik cuka apel sama 2 sendok rohani. Tapi kalau ada kencing manis atau gula darah atau diabetes, madunya jangan pakai yang ini. Pakai yang 02 yang kayak begini, Stainless B. Ini madu yang dicampur sama cuka apel. 2 sendok cuka apel, 2 sendok madu Stainless B tadi, dicampur dengan 1/4 gelas air, diminum setengah jam sebelum makan malam. Nah, di step ke-10 ini, kita bicarakan pentingnya minum air hangat. Menurut studi, mayoritas masyarakat kena stroke attack selalu di pagi hari atau dibangun subuh pagi. Sebelum tidur malam, sebaiknya kita bisa minum air hangat putih 1 gelas, sama dengan 250 ml. Sesudah kita tidur, mungkin kita malam hari bisa pipis. Setiap habis pipis, kita harus minum setengah gelas lagi air hangat. Ini akan menghindarkan kita dari kena stroke di malam hari. Alasannya, sewaktu kita tidur malam, biasa kita mengurangi minum air. Takut di malam hari tidurnya mengganggu dan banyak kencing. Sehingga badan kita karena tidak ada asupan air dan mengalami hidrasi sewaktu kita tidur, tekanan darah kita akan bisa naik tinggi menjadi bisa kena stroke attack. Sebaiknya sebelum tidur, minumlah 1 gelas air hangat yang 250 ml. Sewaktu malam buang air kecil,
kita harus tambah minum air hangat lagi setengah gelas atau 2 cekukan. Kalau kita satu malam buang air 2 kali, kita harus minum 2 kali setengah gelas air hangat itu. Setiap hari kita harus minum 8-10 gelas air hangat sehari-hari dengan setiap jam 250 mili air. Cara hitungnya, berdasarkan berat badan kita bisa hitung sendiri seharusnya kita berapa liter air yang kita harus minum setiap harinya. Hitungannya, kalau berat badan kita 60 kilo, kita bagi dengan 30 menjadi 2. 2 itu adalah 2 liter air yang kita badan butuh setiap hari. Nah, kalau mau lebih detail lagi, simaklah di video kita di Hydro Farm TV Indo. Itu banyak video-video mengenai air. Di sanalah Anda bisa simak lebih detail. Saya harap Anda bisa ikutin program Raw Food Therapy ini dengan baik. Bertahan selama 3 bulan. Hasilnya nanti kita lihat dari hasil cek darah labnya. Dan habis itu, kalau kita sudah sembuh, sudah di regenerate organ baru, kita akan sehat. Kembali kayak seperti muda lagi. Atau kalau kita muda, kita akan jauh lebih sehat. Inilah fungsinya Raw Food Therapy. Saya harap ini bisa memperbaiki badan tubuh kita yang selama ini sakit-sakitan. Kita jadi hidup sehat, daya imun kita tinggi, kita juga sejahtera. Satu keluarga sehat, happy all the time. Put your smile on your face, kita sehat selalu. Good in, good out. Sampai jumpa.